Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara pengisian tabel 3B1 tentang pengakuan atau rekognisi DTPS. Teman-teman bisa ngecek nanti di buku lampiran 4 Perban PT nomor 5 tahun 2019 tentang IAPS 4.0. Nah, di sini ada tabel rekognisi atau pengakuan. Ada 8 kolom, mulai dari nomor, nama dosen, bidang keahlian, rekognisi dan bukti pendukung, kemudian tingkatnya, mulai wilayah nasional dan internasional serta tahun. Nah, yang diminta datanya adalah dalam 3 tahun terakhir. Dituliskan pengakuan atau rekognisi atas kepakaran atau prestasi atau kinerja dari DTPS yang diterima, yang diterima pengakuannya dalam 3 tahun terakhir, dengan mengikuti format tabel 3B1 berikut ini. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, yang masuk kategori rekognisi atau kepakaran, yang masuk kategori kepakaran, prestasi, dan kinerja itu apa saja? Ada di keterangan di bawah tabel, kita lihat bersama. Baik, ini ada 5 kemungkinan atau 5 pilihan yang bisa masuk dalam kategori pengakuan atau rekognisi atas kepakaran, prestasi, atau kinerja. Yang pertama adalah menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di prodi atau PT terakreditasi A atau unggul, atau prodi PT internasional bereputasi. Nah, ini yang pertama. Jadi visiting lecturer atau visiting scholar, tapi tidak semua prodi, khusus prodi-prodi yang terakreditasi A atau unggul, atau prodi-prodi yang setara atau selevel, berada di level internasional bereputasi gitu. Kemudian yang kedua adalah menjadi keynote speaker atau invited speaker dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional atau internasional. Nah, di sini tingkat wilayah tidak masuk. Untuk yang keynote speaker maupun invited speaker minimal adalah tingkat nasional sampai internasional. Kemudian yang ketiga adalah menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi. Jadi jurnal nasionalnya harus terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. Ya, kita tahu jurnal internasional bereputasi salah satu contohnya adalah yang Scopus, terindeks Scopus gitu ya. Dan kemudian untuk yang D ini menjadi staf ahli atau narasumber di lembaga tingkat wilayah. Nah, ini yang narasumber atau ahli boleh tingkat wilayah. Nah, yang dimaksud tingkat wilayah ini paling rendah adalah tingkat provinsi, ya, bukan tingkat kabupaten. Nah, juga boleh tingkat nasional atau internasional pada bidang yang sesuai. Jadi ini juga editor mitra bestari juga pada bidang yang sesuai dengan prodi. Kemudian menjadi staf ahli narasumber di lembaga terkait juga yang bidangnya sesuai dengan bidang prodi, gitu ya. Nah, ini untuk pengusul dari prodi sarjana, magister atau doktor. Tuh. Kalau menjadi tenaga ahli konsultan, menjadi tenaga ahli atau konsultan di lembaga atau industri tingkat wilayah nasional internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang prodi, itu untuk pengusul dari program D3 sarjana terapan, magister terapan atau doktor terapan. Itu space-nya atau ruangnya ada di tenaga ahli atau konsultan. Tapi kalau yang
dari yang bukan terapan, ini space-nya berada di staf ahli atau narasumber gitu. Dan yang terakhir adalah mendapatkan penghargaan atas prestasi ya, dan kinerja di tingkat wilayah atau nasional atau internasional. Nah, inilah jenis-jenis pengakuan atau rekognisi yang diakui, yang dapat diterima, yang dapat dimasukkan di dalam tabel 3B1 ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengisinya? Di sini ada petunjuknya, diisi dengan centang pada kolom yang sesuai untuk bagian yang ini. Nah, di sini, misalnya wilayah, centang di sini dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan lihat matrik penilaian untuk mengetahui berapa data minimal terkait dengan pengakuan agar memperoleh skor yang optimal atau skor 4. Tentu kita lihat matriknya ya di lampiran 6.A atau 6A begitu. Khususnya ini terkait dengan data-data program sarjana. Di butir rekognisi ada di butir nomor 24. Nah, di sini ini kita lihat apabila ingin mendapatkan skor 4 maka RRD-nya minimal 0,5 ya, atau 50%. Ya, artinya kalau ingin memperoleh skor 4 maka ada 50% ya, ada 50% pengakuan. 50% dari dosen ya. 50% dari jumlah DTPS itu terdapat 50% pengakuan dari jumlah DTPS itu akan memperoleh skor 4. Kalau kurang dari 50% maka menggunakan rumus ini, yaitu 2 ditambah 4 kali RRD, di mana RRD nya adalah jumlah pengakuan dibagi jumlah DTPS. Nah, selanjutnya kita akan coba mengisi tabel tersebut di LKPS dan juga menghitung skornya nanti ya. Misalkan nama dosennya Andi, misalnya prodinya adalah matematika, keahliannya aljabar, menjadi visiting lecture pada prodi X Universitas Y. Nah, ini levelnya misalnya adalah nasional, tahunnya 2022. Kemudian Bagas, keahliannya adalah statistika, menjadi keynote speaker pada seminar internasional dengan tema titik-titik di titik-titik. Kemudian ini levelnya internasional, tahunnya 2023. Kemudian Chandra, bidangnya misalnya adalah analisis. Menjadi apa? Narasumber pada seminar nasional matematika di Universitas X. Nah, seminar nasional di sini levelnya nasional. Kemudian 2022. Dendi, keahliannya misalnya adalah geometri, rekognisinya misalnya menjadi editor pada jurnal.
geometri terapan. Kemudian tingkatnya misalnya nasional 2022. Nah, ini tahun ini harus diisi rentang sesuai dengan rentang TS-nya, yaitu TS 3 tahun terakhir ya. Tidak boleh yang keluar dari 3 tahun terakhir, mulai dari TS, TS-1 dan TS-2. Nah, ini sekedar contoh. Selanjutnya kita akan coba menghitung ya, skor dari ini butir rekognisi. Misalnya kita memiliki 12 DTPS, kemudian rekognisinya hanya 4. Nah, teman-teman silakan cek nanti di sini. Teman-teman isikan yang di sel warna kuning, jumlah rekognisinya berapa, jumlah DTPS-nya berapa, ini rasionya, kemudian ini skornya. Jadi untuk bisa mendapatkan skor 4 minimal harus rasionya 50%. Jadi paling tidak di sini 6. Nah, 50% maka skornya 4. Lebih dari 6 ya tetap 4 skornya. Tapi kalau kurang dari 6 dia akan berkurang skornya, misalnya 5. Jadi 3,6. Kalau kita kecilkan untuk desimalnya misalnya 2 digit di belakang koma seperti ini. Kalau 4 lebih kecil lagi, kalau 3 lebih kecil lagi, kalau 2 apalagi, kalau 1, nah, kalau tidak ada sama sekali 0, skornya 2. Tuh. Nah, ini rumus ini nanti bisa diunduh di link deskripsi ya, nanti saya sertakan buat mengukur ya, atau menghitung secara mandiri kira-kira untuk skor rekognisi. Kalau jumlah rekognisinya sekian dengan jumlah DTP sekian, itu skornya berapa, itu teman-teman bisa hitung sendiri di sini. Nah, demikian dulu untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.